Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Kuberikan 50% cintaku kepadamu. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar teman-teman semuanya? Harapan dan doa saya semoga Anda pendengar semuanya bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dan pastinya Anda makin bertambah rezeki Anda makin bertambah kesuksesan Anda. Para pendengar, beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama sih teman-teman ya, saya pernah masuk di organisasi Nirlaba dan saya juga melayani di sana sebagai konselor. Jadi banyak ibu-ibu yang datang kepada saya yang menceritakan masalah dengan anak-anak remaja mereka yang putus cinta. Kemudian baik itu anak pria mereka, anak perempuan mereka yang begitu putus cinta, kayak hilang semangat, hilang gairah hidup, sudah kayak orang linglung, ya, sedih berkepanjangan, frustasi, stres. Demikian juga banyak anak muda yang konsultasi ke saya sebagai konselornya yang menceritakan masalah putusnya hubungan pacaran mereka dan hampir semuanya dalam keadaan letih lesu, tidak bersemangat, tidak bergairah hidup. Para pendengar, apalagi Anda yang sedang berpacaran saat ini, saya katakan bahwa jangan jadi budak cinta atau bucin. Orang budak cinta atau bucin itu memberikan cintanya 100% kepada pasangannya. Jadi mereka tidak menyisahkan hati mereka dengan hal-hal yang bisa memakai logika mereka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa cinta itu buta. Karena diberikan 100% sebagai seorang bucin, maka yang dilihat segalanya hanya cinta semata-mata. Mereka tidak melihat kekurangan pasangannya. Mereka tidak melihat karakter yang jelek dari pasangannya. Itu yang berbahaya. Padahal dalam berpacaran kita berharap menemukan seorang pasangan yang bisa sampai menjadi pasangan hidup kita, menjadi suami kita atau menjadi istri kita sampai selama-lamanya. Sampai maut memisahkan kita. Jadi jangan pacaran kemudian Anda menjadi buta karena cinta, Anda menjadi bucin, sehingga begitu Anda serahkan 100% cinta Anda, baik pria ataupun wanita, begitu diputuskan oleh pacar Anda beralih ke lain hati, Anda langsung drop, Anda langsung putus harapan, Anda langsung frustasi, gak punya semangat hidup. Dan itu menurut saya, satu kata dari saya, Anda bodoh. Jelas Anda bodoh, karena Anda akan mengecewakan kedua orang tua Anda. Kedua orang tua Anda tuh lebih penting dari pacar Anda. Orang tua Anda pasti bersedih. Kalau Anda sendiri yang suatu waktu jadi orang tua Anda,
mengalami hal yang sama melihat anak Anda demikian, Anda juga pasti bersedih. Yang kedua, Anda bodoh. Karena apa? Karena Anda mengecewakan Tuhan. Artinya Anda kehilangan pacar Anda bisa frustasi dibandingkan Anda kehilangan Tuhan Anda. Tuhan akan bersedih, teman-teman. Sedangkan hidup kita, nafas kita semuanya milik Tuhan. Setuju bukan pendengar? Jadi itulah saya selalu ajarkan kepada anak-anak muda. Berikan cintamu hanya 50%. Jangan berikan semuanya. Jangan mau jadikan bucin. 50% adalah pakai logika Anda. Apakah dia pantas menjadi pasangan saya atau tidak? Sehingga suatu waktu terjadi putus hubungan, entah Anda yang memutuskan atau Anda diputuskan oleh pacar Anda tidak, orang bilang, terbawa kesedihan sehingga menghilang semua karakter Anda, hilang semua pribadi Anda yang semangat, yang bergairah tersebut menjadi karakter yang menyedihkan. Dan itu tidak bisa move on lagi. Wow, gak bisa move on, teman-teman. Bodoh amat, saya bilang. Hidup Anda gak tergantung kepada pasangan Anda. Hidup Anda bersandar kepada Tuhan. Dan selalu percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik dari itu nantinya. Ya, jadi kita harus move on, teman-teman. Boleh putus pacaran, silakan. Kita bersyukur, ikhlas bahwa dia bukan jodoh saya. Dan Tuhan akan kasih yang terbaik buat Anda. Nah, sekarang bagaimana? Agar cinta Anda hanya diberikan 50%. Bukan 100%. Jangan jadi bucin, teman-teman. Yang pertama, sadarilah bahwa Anda pacaran ini bukan sekedar mau TTM, teman tapi mesra, hanya senang-senang, tetapi Anda mencari pasangan hidup Anda. Karena apa, teman-teman? Menurut saya image yang tidak baik kalau kemudian Anda gonta-ganti pacar, ada cewek yang bangga, saya sudah 7 kali saya putuskan cowok saya. Putus pacaran. Kita nggak tahu benar nggak benar. Dia diputuskan oleh cowok atau dia memutuskan. Yang jelas kalau saya sebagai orang tua, apalagi orang tua ada timur, image-nya akan jelek kepada cewek itu. 7 kali pacaran. Wanita seperti apa gitu loh. Wanita suka mempermainkan pria atau wanita yang sudah ditinggalkan oleh pria. Demikian juga seorang pria yang pacaran bola-balik dengan bangga menceritakan 24 kali pacaran, 10 kali pacaran, 5 kali pacaran. Kalau saya sebagai orang tua dari anak gadis, saya gak mau punya pria seperti itu walaupun dia kaya sekalipun. Karena menurut saya pria ini tipe playboy, suka gonta-ganti pacar. Jadi hati-hati pada saat kita menentukan menerima cinta seseorang atau menentukan dia pantas jadi pacar saya atau tidak. Anda harus check and recheck. Ya, kalau jangan sampai jadi bucin. Bucin artinya apa? Buta semuanya. Makan teringat dia. Kita lagi minum teringat dia. Kita lagi tidur teringat dia. Semua bayang-bayang dia yang muncul. Ya, ngomong-ngomong sama orang tua teringat dia. Lagi mandi teringat dia. Lagi buang air teringat dia. Semuanya teringat dia. Yang ada di mata pikiran kita bukan orang tua kita, tetapi pacar kita. Anda rela melakukan apapun untuk pacar Anda daripada untuk orang tua Anda. Wow, itu bodoh amat gitu loh. Kadang orang tua suruh Anda mengantarkan mereka ke dokter, Anda menolak. Maaf, Papa, Mama, saya mau mengantarkan pacar saya nih. Ada urusan. Anda lebih utamakan pacar Anda daripada orang tua Anda. Wow, itu menyedihkan sekali dan itu fakta terjadi.
Sebagai konselor, itu fakta. Dan saya pernah menghadapi klien yang demikian, teman-teman. Jadi menurut saya itu menyedihkan sekali. Oke teman-teman, ya, jadi ingat bagaimana memberikan cinta Anda hanya 50% saja agar jika terjadi ketidakcocokan, ya, Anda putus, Anda tidak sampai sakit sekali. Dan 50% itu pakai logika Anda. Karena tujuan Anda pacaran adalah mencari orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidup Anda. Karena sebagai seorang wanita, menikah itu ibaratnya Anda berjudi. Artinya apa? Anda kalau mendapatkan seorang suami yang baik, yang takut akan Tuhan, yang cinta orang tua, termasuk orang tua Anda, dan cinta sepenuhnya pada keluarga termasuk diri Anda ibaratnya memiliki surga. Tetapi bagi wanita yang bucin, yang tidak melihat 50% pakai logikanya, melihat karakter pria tersebut, setelah menikah baru Anda sadar, oh suami saya ini ternyata pemarah, suka berzinah, malas bekerja, tidak menghargai saya. Pernikahan Anda ibaratnya neraka. Jadi jangan beli kucing dalam karung, para wanita, para gadis. Jangan jadi bucin. Gunakan nalar Anda 50%-nya ini. Demikian pria juga sama. Jangan Anda buta kepada kecantikan, keseksian, bujuk rayu manis seorang pacar Anda yang akan jadi istri Anda nantinya. Karena begitu Anda menikah, Anda harus ingat, jika Anda memilih istri yang tepat, maka wanita istri Anda adalah bagian dari kesuksesan Anda. Dia bisa membantu Anda untuk sukses secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi kalau Anda menikah dengan seorang wanita yang perongrong, yang matre, yang tidak menghargai orang tua Anda, bahkan tidak menghargai Anda, hai para pemuda, Anda menikah dengan wanita yang salah. Pernikahanmu jadi neraka. Dan itu menyesal kemudian tidak bisa kembali lagi. Jelas teman-teman, jadi Anda harus sadar, sesadar-sadarnya, pakai logika. 50% cinta Anda pakai logika. Anda perlu cek and recheck. Apakah pasangan saya ini, pacar saya ini memang orang yang tepat untuk saya nikahi, untuk saya menikah dengan dia. Gimana cek and rechecknya? Demikian tipsnya. Yang paling pertama yang orang sering lupakan adalah apakah pasangan kita, baik itu pria maupun wanita, takut akan Tuhan. Iman dia kepada Tuhan bagaimana? Apakah dia pernah mengajak Anda ke tempat ibadahnya? Apalagi kalau Anda berbeda agama, Anda lupakan mengenai iman yang sama. Setelah pacaran 5 tahun, 7 tahun seperti banyak dilakukan para artis, baru putus gara-gara beda agama. Itu menyedihkan sekali. Jadi hal keimanan agama ini menentukan pertama kali. Apakah perbedaan agama? Bisa disesuaikan nggak perbedaan agama ini? Atau agamanya sama? Tetapi pacar saya ini kayaknya dia bukan orang yang beragama. Dia tidak bisa menjadi imam saya, atau istri saya ini adalah orang yang tidak suka sembahyang, tidak cinta kepada Tuhan. Bagaimana rumah tangga kita nanti? Nah ini pertama, iman yang sama dan takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan yang harus dilihat. Kedua, cek and recheck. Apakah dia menghargai Anda? Dia sopan kepada Anda atau tidak? Contohnya, kalau Anda seorang gadis, seorang wanita pacaran, pacar Anda sudah sukanya nyosor aja, sukanya tangannya nakal, bergerilya, mengajak Anda melakukan perbuatan, maaf kata, berhubungan badan sebelum pernikahan,
itu artinya dia tidak menghargai Anda. Mendingan Anda putus pada pria tersebut. Karena itu akan jadi kebiasaan karakter dia yang nanti dia menikah pun dia akan selingkuh. Dan dia kalau Anda sudah mau mengajak ajakan tidurnya, dalam pikiran seorang pria tersebut, Anda nih wanita murahan. Dia tidak akan respect pada Anda. Mungkin bagi wanita, karena cinta saya mau tunjukkan, saya mau buktikan, saya kasih tubuh saya. Tapi bagi pria, ini wanita gampangan. Dan dia akan tinggalkan Anda, akan cari yang lain. Wanita yang rugi yang menyesal. Jadi Anda harus cek, pria ini sopan tidak, menghargai Anda tidak. Kalau dia mengajak Anda tidur, mengajak Anda berbuat pelecehan seksual, itu sudah tidak menghargai Anda. Putuskan, sebab Anda menyesal nantinya. Demikian pria tersebut dengan wanita juga sama. Wanita ini menghargai Anda sebagai pria tidak. Kalau wanita ini sudah mulai sok merasa cantik, sudah mulai suruh-suruh bicara kasar, merintah-merintah, atau suruh si pria pegang tasnya, Anda dianggap sebagai jongosnya. Dan kadang ada wanita tertentu yang bangga sekali pria bisa disuruh bukakan pintu-pintunya, pintu mobil, pegang tasnya, segala macam nih. Wow, angkat belanjaannya. Itu baru pacaran, menikah bagaimana? Itu si wanita gak menghargai Anda, teman-teman pria. Jangan jadi bucin, ya. Ketiga, check and recheck. Apakah pasangan Anda, pacar Anda ini, atau calon pacar Anda ini, mencintai orang tuanya apa tidak? Dia dekat dengan orang tuanya apa tidak? Kalau si wanita, dia harus mengecek, apakah pacar saya ini, dia mencintai mamanya, dia menyayangi mamanya atau tidak. Kalau perlu Anda cek, cari tahu secara pelan-pelan. Kalau seorang pria, pacar Anda yang pria ini tidak sayang sama mamanya, hati-hati. Nanti setelah menikah juga, Anda tidak mungkin disayang sama suami Anda. Cari seorang pria yang menyayangi ibunya, maka dia akan menyayangi istrinya. Demikian juga seorang pria cek and recheck, apakah pacar wanita saya ini dekat dengan ayahnya, menyayangi ayahnya atau tidak. Kalau dia tidak dekat dengan ayahnya, dia membenci ayahnya, berarti dia tidak akan menghargai Anda sebagai suami setelah menikah. Dan cek and recheck, pasangan saya ini, pacar saya ini menghormati orang tuanya atau tidak. Kalau dia tidak menghormati orang tuanya, suka bantah, suka melawan orang tuanya, ya, maka setelah menikah, dia tidak akan menghargai orang tua Anda, tidak akan menghargai mertuanya. Jelas teman-teman, ya, ini penting banget. Yang berikutnya, tips berikutnya, cek karakter pasangan Anda. Entah dia pria atau wanita pasangan Anda, cek apakah dia punya karakter yang baik. Contohnya dia merokok atau peminum atau tidak. Ya, suka bicara kotor, suka memaki-maki, cara dia bawa mobil bagaimana. Suka ngebut dengan emosi, wow itu gak bagus sekali. Sikap yang suka pamer, baik pria maupun wanita yang bicara pamer ini pamer itu, dan adalah orang yang boros, maunya di tempat-tempat mahal perginya. Hati-hati teman-teman. Ya, apakah dia matre, pria ini matre atau tidak, atau ceweknya matre atau tidak? Ya, jangan jadi bucin. Saya punya seorang teman, menurut saya ini bodoh banget, pria tertolol di dunia. Kenapa demikian? Dia saking cintanya dengan seorang wanita. Karena wanita menurut dia cantik. Kalau saya melihat yang utama, okelah kita bisa jatuh cinta dengan kecantikan seorang wanita. Kemudian yang utama adalah kecantikan hati dan karakternya. Karena cantik wajah itu bisa luntur dimakan usia. Bisa keriput dimakan usia. Tetapi kecantikan hati akan terus sampai tua di bawah mati. Tidak akan berubah. Nah, pacar perempuan ini itu
Dia mau pacaran sampai ke pernikahan asal si cowoknya ini, teman saya ini, membelikan dia rumah. Kalau you gak punya rumah, saya gak mau. Saya gak mau tinggal dengan rumah orang tua kamu. Nah, sudah dicarikan rumah, itu pun protes lagi. Saya gak mau rumah second, saya mau rumah yang baru. Dan teman saya ini mengikuti. Dan akhirnya mereka menikah. Begitu menikah ya bodohnya sendiri. Curhat ke saya. Dia tidak dihargai istrinya. Istri matre sekali. Bahkan dia mau membantu ibunya. Memberikan dana uang. Dimarahin sama istrinya, bertengkar cuma masalah itu. Ya sudah, itu resikonya karena Anda bucin ya teman-teman. Yang ini kita belajar dari kasus. Teman saya pria ini bodoh. Sekolahnya pintar teman-teman ya. Cum laude tapi bodoh di dalam hal cinta memilih pasangan. Nah, kemudian berikutnya Anda harus tahu, Anda harus kenali lingkungan teman pacar Anda ini. Dalam berpacaran harus terbuka. Teman pacar saya kan jadi teman saya juga. Harus saling kenal teman mereka. Di situ Anda bisa melihat, kalau bagi wanita teman pacar saya ini gimana orangnya? Teman laki-laki bagaimana ini? Wow, banyak perokoknya, banyak bicara gak benar, sombong, pamer. Berarti karakter pacar Anda terbawa dari lingkungannya. Dia lagi pakai topeng sebetulnya. Karena orang pacaran kadang terbuka, tidak terbuka, pakai topeng semuanya. Yang tampak adalah sesuatu yang ditutupi, jaim istilahnya, jaga image. Itu kelihatan pada waktu dengan lingkungan teman-temannya akan kelihatan. Ya, dan yang terakhir menurut saya, bukan terakhir ya, kedua sebelum terakhir, dalam berpacaran itu harus membuat Anda menjadi lebih positif. Kalau Anda masih sekolah, SMA, kuliah, harus membuat Anda lebih rajin semangat belajarnya. Nilainya lebih bagus. Jangan sampai kemudian pacaran malah nilainya hancur. Itu sudah nggak benar. Ya, pacarannya tepat, nggak tepat. Itu pacaran nggak tepat. Seorang pacaran yang tepat akan mendorong, saling memotivasi, memberikan nilai positif kepada pasangannya. Sehingga pasangannya dari karakter yang rokok bisa buang rokoknya. Ya, karena diingatkan. Nilainya jelek bisa lebih naik nilainya. Yang dulu tidak beribadah lebih mau beribadah dekat Tuhan. Jangan sampai kemudian pacaran ini membuat Anda makin jauh dari karakter yang positif. Jauh dari Tuhan, nilai tambah jelek, berani sama orang tua dan lain-lain. Itu berarti pacarannya gak sehat dan itu bukan pasangan yang baik. Yang terakhir, kenalkan ke ortu Anda, kenalkan ke orang tua Anda. Sebelum Anda maju lebih lanjut untuk mengambil keputusan, ya, kalau semua Anda rasa sudah bagus, sebelum keputusan final, oke, dia pilihan saya, kenalkan ke orang tua Anda. Di situ kita bisa melihat ortu yang akan memutuskan apakah tepat atau tidak. Orang tua lebih memiliki indera keenam karena pengalaman hidup mereka. Nah, itu teman-teman, khususnya anak-anak muda yang lagi berpacaran atau sedang akan berpacaran, itu tips dari saya sebagai seorang konselor yang pernah menangani masalah-masalah anak muda ataupun orang-orang tua yang punya masalah dengan anak-anak mereka yang berpacaran dan putus pacarannya. Jadi sekali lagi, jangan jadi bucin, budak cinta. Berikan cinta Anda hanya 50%. 50% adalah pakai logika Anda. Dia tepat tidak untuk menjadi pasangan hidup Anda. Dan serahkan semuanya pada Tuhan. Bawa pacaran Anda, pasangan hidup Anda ini, calon pasangan hidup Anda kepada Tuhan. Apakah memang dia jodoh saya atau bukan? Jika kemudian hari gak tepat, Anda harus putuskan hubungan atau Anda diputuskan hubungan, bersyukur, berterima kasih, dan move on. Berarti dia bukan calon yang terbaik buat saya. Dan ada calon terbaik yang Tuhan sudah sediakan nantinya buat saya. Bersyukur, ada move on. Maka Tuhan akan campur tangan mengirim yang terbaik buat Anda
pada waktunya nanti. Teman-teman, itu dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.